wabarakatuh. Saya Huida Rahma Garni dari kelas 8C nomor absen 12 ingin mempresentasikan rangkuman saya tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Berawal dari saluran-saluran mobilitas sosial, terdapat angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan perkawinan. Dimulai dari angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang. Misalnya, yang berjasa dalam perkembangan agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lain. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Organisasi politik seperti angkatan bersenjata, organisasi politik kemungkinan anggotanya yang loyal dan beredikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dan lain-lain dapat meningkatkan tingkat pendapat seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Organisasi keahlian. Seperti di Wikipedia ini, orang yang menulis dan menyumbangkan pengetahuan keahliannya kepada kelompok pasti statusnya dan dianggap lebih dari penggunaan biasa. Perkawinan. Sebuah perkawinan dan menaikkan status orang. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya. Yang kedua, dampak mobilitas sosial. Konflik antar kelas. Konflik antar kelas dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan tadi disebut kelas sosial. Konflik antar kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam, di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Konflik antar generasi. Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua dan mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Penyesuaian kembali. Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik belum menyadari bahwa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa saling menghargai. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.